Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu kita mulai belajar tentang alat musik barat. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar tentang alat musik melodis dan harmonis. Kenapa cuma itu? Karena untuk alat musik ritmis minggu lalu sudah kita bahas dan sepertinya sudah cukup jelas. Oke. Disiapkan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan disimak dengan baik. Yang pertama, alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang digunakan untuk memainkan nada dan melodi pada sebuah lagu. Melodi tersusun dari beberapa nada seperti nada tinggi, rendah, pola nada, dan harga nada, kemudian membentuk sebuah lagu. Melodi merupakan identitas dari sebuah lagu. Jadi seperti yang disebutkan tadi, melodi merupakan identitas dari sebuah lagu, pasti memiliki ciri khas antar masing-masing lagu ya. Jadi pasti berbeda antara satu lagu dengan lagu yang lain. Kemudian cirinya, alat musik melodi bisa dimainkan sendiri atau solo. Biasanya identik dengan alat musik yang menghasilkan musik instrumental seperti misalkan biola, saksofon, suling, trompet, dan lain sebagainya. Alat ini cukup berbeda dengan alat musik harmonis dan alat musik ritmis ya. Selain itu, alat musik melodis hanya bisa menghasilkan satu nada pada satu waktu saat dimainkan. Jadi ketika kamu memainkan alat musik melodis, ketika kamu memainkannya nada C, hanya nada C, nggak bisa nada C dan D, kemudian C, D, E atau membentuk sebuah pola akord, itu nggak bisa. Seperti itu ciri yang paling identik dengan alat musik melodis. Nah, contohnya di sini ada klarinet. Klarinet ini termasuk alat musik melodis yang sumber bunyinya dari udara atau termasuk alat musik aerofon. Nah, alat musik klarinet ini sumber bunyinya dari bambu ya. Di tiupnya itu yang di mulut itu namanya mouthpiece. Nah, di situ ada bambunya. Biasanya kalau kalian lihat klarinet itu identik dengan tokoh karakter di SpongeBob ya, si Squidward. Nah, itu biasanya dia memainkan klarinet. Untuk bunyinya seperti apa silahkan kalian cari di YouTube, itu banyak sekali klarinet. Kemudian yang kedua, trompet. Nah, kalau orang Jawa itu nyebutnya trompet ya, tulisannya trompet. Nah, alat musik ini termasuk alat musik melodis ya, walaupun di sini pencetannya itu cuma 3, tapi dari 3 tuts ini bisa menghasilkan banyak sekali nada. Nah, di sini juga termasuk alat musik aerofon ya, yang bunyinya dari udara. Nah, alat musik ini termasuk alat musik logam karena semuanya bahan dari trompet ini dia berasal dari logam. Mouthpiece-nya juga itu bulat, di ujung itu yang belakang yang kecil ya, bulat, dari logam, bolong gitu. Jadi kalau alat musik trompet ini hidupnya agak susah. Biasanya ini identik dengan grup band marching band ya, marching band atau drum band itu trompet. Kemudian yang selanjutnya ada flute ya. Flute itu kalau di Indonesia itu identik sama suling ya, mirip sama suling, cuman ini sulingnya orang barat gitu. Terbuatnya dari logam. Teknik memainkannya sama kayak suling ya, basicnya ditiup ke samping gitu, itu ada lubangnya. Sama juga termasuk jenis aerofon ya, karena dibunyikan dari udara. Kemudian fingeringnya atau tekniknya itu sama dengan memainkan saksofon. Jadi kalau orang main flute itu pasti bisa main saksofon, begitu juga sebaliknya, seperti itu flute. Kemudian yang keempat adalah saksofon. Nah, ini saksofon juga sama ya, alat musik yang dimainkan dengan ditiup atau bersumber bunyi dari aerofon. Kemudian mouthpiece-nya itu yang buat niup, yang dimasukkan ke mulut. Itu ada kayunya, berbahan dari bambu, jadi alat musik dari kayu ya. Saksofon seperti yang tadi saya bilang, saksofon ini dia konsep dasarnya sama kayak flute. Jadi orang bisa main saksofon pasti bisa main flute, begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima ada violin. Nah, violin ini berbeda dari yang alat musik yang sebelumnya ya. Kalau violin ini dia alat musik melodis tapi dengan cara digesek. Nah, violin itu jenisnya ada banyak. Ada violin itu yang paling kecil di sini,
yang paling kecil, kemudian ada viola yang agak gede lagi, kemudian cello yang lebih besar. Kalau violin dan viola itu dimainkannya di pundak ya, atau biasa kalian sebut viola. Kemudian kalau cello itu dimainkannya digesek tapi duduk gitu di pangku. Nah kalau double bass atau biasa di Indonesia disebutnya kontrabas, nah itu biasanya dimainkan dengan cara berdiri. Violin ini termasuk alat musik melodis, cuman gesek ya, dia sumber bunyinya dari dawai. Nah, jadi alat musik melodis itu identik dengan alat musik tiup ya, tapi tidak semua, tapi ada yang alat musik dari dawai atau dengan dimainkan dengan cara digesek, yaitu violin, dan masih banyak lagi. Silahkan kalian cari contoh yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya ada alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Alat musik ini biasanya identik sebagai alat musik pengiring ya. Alat musik harmonis itu nadanya sangat banyak. Dalam satu alat musik itu bisa menghasilkan biasanya lebih dari 5 oktav ya, atau minimal itu 3 oktav. Ciri alat musik harmonis itu dapat memainkan atau membunyikan lebih dari satu nada pada satu waktu, sehingga bisa menghasilkan sebuah akord atau kunci. Nah ini identitas dari sebuah alat musik harmonis, yaitu akord atau kuncinya. Jadi bisa mengiringi sebuah musik dan menghasilkan suara yang harmonis, karena bisa menghasilkan atau membunyikan nada C dengan D, C dengan E, kemudian dengan G pada satu waktu, yaitu menghasilkan akord C. Jadi bisa membunyikan minimal do dan re itu dimainkan secara bersama-sama, atau 5 jarinya tuh kalau di piano dipencet semua itu bisa tuh menghasilkan nada do re mi fa sol pada saat bersamaan. Nah itu nggak bisa itu dimainkan seperti itu pada alat musik melodis. Misal kamu niup suling gitu, langsung kamu pencet 5 tuts itu menghasilkan do re mi fa sol secara bersamaan, itu nggak bisa. Itu ciri alat musik melodis. Contohnya di sini ada gitar. Nah yang kalian lihat itu ada gitar nilon ya, gitar klasik. Nah di sini ini adalah gitar yang paling basic atau paling standar ya, karena sumber bunyinya itu ya berdasarkan dari resonansi gitar atau badan gitar itu sendiri. Tidak ada pengeras suara yang gitar nilon, gitar klasik atau gitar akustik. Gitar itu jenisnya sangat banyak ya. Pada dasarnya dibedakan dari dua sumber bunyinya, yaitu gitar akustik dan gitar. Nah ini ada piano juga ya. Piano itu disebut sebagai the king of instrument ya, karena dia memiliki jangkauan semua nada, dari nada paling rendah ke yang paling tinggi. Kalau yang di gambar ini namanya grand piano ya, jadi suara yang paling rendah sekali itu yang manusia nggak bisa membunyikan, sampai suara yang paling tinggi juga manusia belum bisa membunyikan, itu ada semua. Makanya disebut the king of instrument. Nah piano ini bisa menghasilkan sebuah akord dalam satu waktu ya, jadi bisa disebut sebagai alat musik harmonis. Nah ini ada gitar elektrik ya, bedanya dengan gitar akustik ya hanya ini aja, sumber bunyinya aja. Tapi dari bentuknya juga beda juga, karena tidak ada ruang resonansinya, nggak ada lubangnya, jadinya dia bodinya lebih tipis, lebih kecil. Gitar elektrik. Kemudian ada keyboard. Konsep tekniknya sebenarnya mainnya sama kayak piano, yang membedakan hanya di fiturnya ya. Jadi keyboard itu suaranya banyak sekali. Piano itu jenis suara ya, jadi jenis suara piano istilahnya itu lembut kalau di istilah musik. Jadi ada suara piano, kalau di keyboard ada suara synthesizer, ada suara clap dan lain sebagainya, itu lengkap itu di keyboard, karena sudah dihubungkan dengan kemajuan teknologi keyboard, tapi tekniknya itu sama kayak piano, seperti itu. Kemudian tugasnya adalah silahkan kalian buat diagram akord piano dan gitar dengan mencari dari berbagai sumber atau referensi. Dibuat dengan tulisan tangan pada buku catatan dan diberi identitas. Akordnya apa aja? Akordnya ada 7.
tapi satu akord ada dua, itu C mayor dan C minor, D mayor dan D minor, E mayor dan E minor, F mayor dan F minor, G mayor dan G minor, A mayor dan A minor, B mayor dan B minor. Nah, silahkan kalian cari referensi di mana saja, bisa di buku internet atau dimanapun. Kemudian kalian salin, kalian tulis akord-akord itu, kalian pahami. Di pertemuan minggu depan nanti akan kita coba praktekkan seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung bertanya seperti biasa. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Thank you.